Nah, jadi keputusan dia menginap di Hotel Cecil ini bukan karena mengetahui sejarah yang sangat kelam, tapi karena harganya yang sangat terjangkau dan masuk di kantong dia, dan juga lokasinya itu sangat strategis di pusat kota. Hai semuanya, apa kabar? Dan semoga kalian semua baik-baik saja. Di hari ini aku bakal ngebahas tentang sebuah kasus yang lumayan agak aneh gitu, dimana tepatnya di tahun 2013 sebuah rekaman CCTV berdurasi beberapa menit menghebohkan dunia. Karena guys, di dalam CCTV tersebut ada sebuah orang perempuan muda terlihat berada di dalam sebuah lift bertingkah aneh. Dia tuh menekan semua tombol berulang kali. Dia keluar masuk lift, dan yang paling anehnya adalah dimana dia itu terlihat seperti sedang mengobrol ataupun berbicara dengan sesuatu yang gak terlihat. Seperti yang kalian lihat di judul guys, aku bakal ngebahas tentang si Elisa Lam. Gak lama setelah video itu viral guys, dia tuh dinyatakan menghilang, dan beberapa minggu kemudian nih guys, ternyata dia itu ditemukan sudah meninggal di sebuah tempat yang sangat mustahil dijangkau oleh masyarakat umum. Kasus ini tuh bukan hanya sekedar seseorang yang hilang, tapi tentang serangkaian kejanggalan yang hingga kini masih sulit banget dipecahkan. Nah, Elisa Lam ini adalah seorang mahasiswi umur 21 tahun. Kala itu dia itu berasal dari Vancouver, Kanada. Nah, dia itu sedang melakukan solo traveling nih ke Los Angeles. Nah, itu adalah sebuah solo traveling dia pertama kali, dan dia menginap di sebuah hotel bernama Hotel Cecil. Nah, jadi Hotel Cecil ini adalah sebuah hotel yang sudah amat tua dan memiliki reputasi yang cukup kelam. Hingga pada tanggal 31 Januari 2013 guys, si Elisa ini terakhir kali terlihat di rekaman CCTV milik hotel tersebut. Nah, setelah hari itu dia itu tidak pernah terlihat lagi dan tidak pernah melakukan check out sesuai jadwalnya dia. Dan keluarganya pun kemudian menghubungi pihak polisi mengatakan bahwa Elisa ini menghilang. Singkat cerita tentang Hotel Cecil ini, dimana Hotel Cecil ini bukanlah hotel biasa guys, dimana dia itu sudah dibuka sejak 1927, jadi udah lumayan ya cukup tua gitu kan. Nah, ternyata Hotel Cecil ini selain dia tua, karena sudah pernah menjadi lokasi berbagai tragedi, kayak dari mulai bunuh diri, terus pembunuhan, hingga menjadi tempat menginapnya seorang Richard Ramirez. Nah, dia itu adalah seorang pembunuh berantai yang dijuluki dengan Night Stalker. Dan juga hotel ini berlokasi di jantung Skid Row, Los Angeles, di mana hotel ini juga memiliki reputasi yang buruk yang bahkan ngebuat dijuluki sebagai hotel paling berhantu di Amerika. Nah, jadi Elisa ini dikenal sebagai seseorang yang cukup pendiam, cerdas, dan bahkan sangat reflektif. Dia gemar menulis, memotret, dan bahkan dia itu sering banget menuangkan isi pikirannya melalui blog pribadinya dia. Dan tulisannya itu guys, Elisa ini sering banget menuangkan pembahasannya itu tentang kehidupan, terus tekanan mental, dan bahkan pencarian jati diri, yang dimana ini tuh adalah hal yang sangat wajar bagi seorang yang seusianya gitu kan. Namun ternyata guys, dibalik kepribadian dia yang sangat tenang ini, dia itu memiliki sesuatu kondisi yang cukup serius. Jadi dia itu punya penyakit bipolar disorder. Nah, jadi bipolar disorder ini adalah sebuah gangguan kesehatan mental yang cukup ngebuat suasana hati ini tiba-tiba berubah secara mendadak. Nah, jadi pada awal tahun 2013 ini guys, Elisa ini kan memutuskan melakukan perjalanan solo dia ke Amerika Serikat. Di mana Elisa ini melakukan perjalanan solo traveling ini bukanlah dadakan. Dia itu sudah beberapa kali menyusun rencana lah untuk bepergian solo traveling. Bagi Elisa nih guys, perjalanan ini tuh adalah salah satu cara untuk menjauh sejenak dari tekanan hidup, menenangkan pikiran, dan mencoba mengenal jati diri lebih dalam. Itu sudah menyusun rencana dia dengan cukup matang, cukup rapi, di mana beberapa kota yang ingin dia kunjungin itu antara lain ada San Diego, Los Angeles, dan bahkan Santa Cruz. Nah, selama perjalanannya Elisa ini memiliki kebiasaan penting, dia itu selalu menelpon orang tuanya dimanapun dan kapanpun dia berada. Karena itu adalah salah satu syarat dari orang tuanya, kalau dia mau bepergian solo, dia itu harus mengabari orang tuanya ataupun menghubungi kedua orang tuanya secara rutin. Akhirnya di tanggal 26 Januari 2013 ini, akhirnya Elisa ini kan check in dan tibalah di Hotel Cecil ini. Dan pada saat itu dia tidak lupa untuk mengabari kedua orang tuanya. Nah, saat tiba di Los Angeles nih guys, Elisa ini memilih menginap di sebuah Hotel Cecil tadi. Nah, jadi keputusan dia menginap di Hotel Cecil ini bukan karena mengetahui sejarah yang sangat kelam, tapi karena harganya yang sangat terjangkau dan masuk di kantong dia, dan juga lokasinya itu sangat strategis di pusat kota. Nah, liburan Elisa ini berjalan normal-normal aja, nggak ada tanda bahaya dan juga nggak ada kejanggalan besar. Namun semua itu berubah saat dia tiba di Los Angeles. Sejak hari pertama dia menginap, pihak hotel ini sudah mencatat bahwa Elisa ini sempat ditempatkan di kamar bersama dengan tamu lain. Jadi kayak kamarnya tuh sharing gitu. Tapi ternyata beberapa tamu ini sempat mengeluhkan ke pihak hotel bahwa mereka ini mengatakan bahwa Elisa ini berperilaku yang sangat aneh, nggak biasa gitu. Dia itu sering terlihat gelisah dan juga sangat sulit diprediksi. Akhirnya karena pihak hotel ini sering mendapatkan komplain dari
tamu lain, akhirnya si pihak hotel memutuskan untuk memindahkan Elisa ini ke kamar pribadi, jadi kamar sendiri. Hingga di tanggal 31 Januari 2013 inilah guys, Elisa ini masih terlihat berada di sekitar hotel. Pada hari jadwal check-outnya Elisa ini ternyata tidak pernah meninggalkan hotel. Lebih mencurigakan lagi guys, ia itu juga tidak pernah menghubungi kedua orang tuanya, dimana ini adalah sesuatu yang sangat janggal, yang bahkan inilah yang membuat kedua orang tuanya ini memutuskan untuk menelpon pihak polisi. Karena pada waktu itu keluarganya Elisa ini mulai menyadari sepertinya sesuatu sudah terjadi sama Elisa. Hingga pada akhirnya setelah pihak keluarga menelpon pihak polisi, Elisa resmi dinyatakan menghilang. Hingga pada waktu itu polisi mulai melakukan pencarian besar-besaran, mereka mulai menyisir seluruh area hotel, memeriksa kamar Elisa dan bahkan mengecek atap dan juga lorong-lorong gedung, dan juga mereka tidak lupa untuk mengecek CCTV. Ternyata setelah dicek nih, dalam rekaman CCTV tersebut guys, Elisa ini terlihat masuk sendirian ke dalam sebuah lift, di mana dia itu mengenakan sebuah jaket hoodie, celana pendek, dan bahkan membawa tas kecil. Gak ada tanda-tanda bahwa dia itu sedang dikejar oleh seseorang ataupun sedang bersama orang lain. Namun begitu si Elisa ini masuk lift guys, dia itu langsung menekan semua tombol lift, ditekan semua sekali tok 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 sampai tombol lift itu nggak bisa bergerak. Nah, dalam rekaman CCTV itu guys, beberapa detik kemudian Elisa ini keluar dari lift. Dia berdiri di lorong, lalu kembali masuk. Setelah dia masuk, dia itu terlihat seperti mengintip ke kiri, ke kanan, menempelkan tubuhnya dia di dinding, terus dia tuh bergerak seolah-olah sedang sembunyi dari sesuatu. Tapi guys, yang ngebuat publik itu bingung adalah di mana lorong itu terlihat kosong, nggak ada siapapun. Nah, pada bagian yang sangat ikonik dari video ini guys, di mana Elisa ini berdiri di dalam sebuah lift dengan posisi menghadap keluar. Jadi Elisa ini terlihat sedang membuka tutup tangannya, itu kayak buka tutup tangan, tapi pakai gini nih, tangannya digini-giniin, di kepal buka gitu kan, seolah-olah dia itu sedang menjelaskan sesuatu. Dan atau enggak, seperti dia itu sedang berkomunikasi dengan pihak yang tidak terlihat dengan kamera. Di mana gerakan ini tuh ternyata tidak sinkron dengan situasi yang berada di sekitar gitu. Jadi sebenarnya di lingkungan sekitar pada waktu itu tuh nggak ada apa-apa. Nah, teori inilah guys yang menjadi perdebatan banyak orang, di mana banyak orang yang berpikir bahwa ini mungkin karena tekanan mentalnya lagi kambuh. Ada juga yang berpikir bahwa ini berhubungan dengan supranatural. Selama Elisa itu berada dalam lift tersebut guys, pintu itu tetap terbuka dan tidak bergerak sama sekali. Banyak orang yang baru menyadari kemungkinan Elisa ini menekan tombol hold door. Karena kalau misalnya si tombol ini ditekan, hold door ini ditekan, maka pintu lift ini tidak akan pernah menutup selama tombol itu aktif. Pencarian Elisa Lam ini berlangsung selama hampir 3 minggu guys, hampir sebulan. Posternya dia sudah tersebar, polisi menyisir hotel baik dari bawah sampai ke atap hotel. Namun tidak ada seorang pun yang menyadari bahwa selama itu Elisa itu ternyata nggak pernah benar-benar pergi meninggalkan Hotel Cecil. Nah, hingga pertengahan Februari tahun 2013 kan, pihak tamu hotel ini mulai mengeluhkan hal yang sama, di mana air di kamar mereka itu berwarna gelap, berbau nggak sedap, dan bahkan tekanan airnya itu sangat lemah. Bahkan sebagian tamu ini juga mengatakan bahwa airnya itu terasa aneh digunakan untuk mandi dan bahkan minum. Karena keluhan dari pihak tamu inilah, akhirnya pihak hotel ini mulai melakukan pemeriksaan ke tempat yang jarang banget diperiksa oleh tamu, yaitu di atap gedung. Hingga di tanggal 19 Februari tahun 2013, seorang petugas pemeliharaan naik ke atap Hotel Cecil untuk memeriksa tangki penampungan air. Di atas sana, Hotel Cecil ini memiliki beberapa tangki air cukup besar berbahan logam, tinggi itu lebih dari 2 meter, itu setinggi itu. Dan masing-masing tangki air ini tertutup dengan cukup rapat, tetapi ternyata salah satu tutup itu sudah terbuka. Setelah itu, pihak pemeliharaan ini langsung naik ke atas menggunakan tangga. Setelah dia naik, mau ngelihat di dalam air itu ada apa, di dalam tangki air itu ada si Elisa. Jadi Elisa ini sudah berada di dalam tangki dengan keadaan sudah telanjang. Dan juga di dalam sana dia itu sudah mengalami pembusukan karena kan sudah terendam berminggu-minggu gitu di dalam sana. Nah, setelah penemuan Elisa pada waktu itu guys, memicu kehebohan yang sangat besar. Ya nggak kebayang sih ya kalau misalnya kalian berada di situ, di hotel itu, dan kalian adalah salah satu orang yang mengeluhkan bahwa air minum, sumpah kalau dibayangin itu makin dibayangin makin mual. Setelah ditemukan Elisa di sana, publik ini makin bertanya-tanya, loh kok bisa Elisa ada di sana? Di dalam tawon itu, dalam tangki air yang 2 meter tingginya, orang biasa tanpa adanya tangga itu gak akan bisa naik, dan tutupnya itu cukup rapat gitu. Kok bisa Elisa ini
ada di sana gitu. Pertanyaan semua orang, kok bisa? Akhirnya pihak kepolisian Los Angeles ini kemudian melakukan otopsi sangat menyeluruh dan juga beberapa nih hasil resmi sudah disampaikan sama polisi. Elisa ini dinyatakan meninggal karena tenggelam dan juga kematiannya ini dikategorikan sebagai kecelakaan. Karena setelah dilakukannya otopsi, guys, tidak ditemukan luka akibat kekerasan, tanda perlawanan, dan bahkan ataupun bukti seorang Elisa ini diserang sama orang lain. Dan juga pemeriksaan toksikologinya dia tidak ada alkohol dan juga tidak ada narkoboy ilegal ataupun sesuatu barang yang aneh lah di dalam tubuhnya Elisa. Hingga kasus ini tuh menimbulkan banyak banget konspirasi, guys, ataupun spekulasi, di mana yang pertama ada gangguan mental seperti yang kita tahu bahwa Elisa ini kan memang mengalami sebuah penyakit yaitu holding disorder. Dan tidak lupa teorinya yang paling terkenal adalah teori supranatural, di mana banyak yang mengaitkan kasusnya Elisa ini dengan unsur supranatural karena lokasi kejadian itu kan berada di Hotel Cecil yang penuh dengan aura gelap katanya. Cuman kan itu hanyalah teori-teori liar dari masyarakat umum, ya kita nggak pernah tahu apa sebenarnya yang terjadi sama Elisa, karena pihak polisi pun ya bingung gitu kenapa Elisa berada di sesuatu ketinggian di paling atas di atap sana dan bahkan masuk di dalam toren. Gimana caranya dia masuk, bahkan toren itu tingginya tuh 2 meter loh, dan itu semua masih menjadi misteri bahkan sampai saat ini. Nah guys, kalau menurut kalian lebih percaya apakah karena ini gangguan mentalnya itu dia kambuh karena dia nggak minum obat, ataupun karena emang ada unsur-unsur mistis lah? Kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Nah guys, terima kasih buat kalian yang telah menonton. Jika kalian suka sama video ini, jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan konten misteri berikutnya. Sampai jumpa guys, dan hati-hati saat memesan kamar hotel Anda berikutnya. Bye-bye!